Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan kita hari ini adalah karena hikmat Allah hidup jadi berkah. Karena hikmat Allah hidup jadi berkah. Adapun bacaan yang hendak kita baca terambil dari Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayatnya 14 sampai 21. Mari renungan kita hari ini tanggal 18 Agustus. Kita akan mulai dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Sebagai wujud dari pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan rohani kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu agar mampu menjelaskan dengan jelas dan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan dari Injil Markus pasal 8 ayatnya 14 sampai 21 yang demikian. Jadi Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Demikian isinya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degelkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah bersama-sama memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-76. Ada satu ungkapan yang begitu indah, yang demikian ungkapan itu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini ungkapan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Kalau kita merenungkan ungkapan ini sebenarnya mengajak kita untuk bertanya. Bertanya apa yang sudah kita berikan untuk negara kita Indonesia ini. Kita bisa memberikan sesuatu yang positif kepada negara
kalau kita hidup dalam hikmat Allah. Dalam hikmat Allah. Tema renungan kita tentang hikmat Allah sesungguhnya. Mari kita lihat apa kata hikmat pengertiannya. Apa pengertian hikmat Allah sebenarnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat mempunyai pengertian 3 hal. Yang pertama-tama adalah kebijakan. Kebijakan. Yang kedua adalah kearifan. Dan yang ketiga adalah kesaktian. Itu arti kata hikmat. Hikmat atau bijaksana itu bukan berasal dari kepandaian seseorang. Karena ternyata ada banyak orang yang pandai yang bertindak tidak bijaksana. Seperti misalnya orang menggunakan kepandaiannya untuk berbuat jahat kepada sesamanya. Sebenarnya bijaksana atau berhikmah itu berasal dari sikap hati seseorang. Jadi itu dari sikap hati kita karena hasil pergaulan kita dengan Allah. Jadi hikmat diperoleh ketika ia mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Lalu menghasilkan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi asalnya hikmat atau bijaksana datang dari Tuhan. Dari pergaulan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Itu bijaksana berdasarkan pengertian Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam firman yang kita baca tadi. Kita melihat bagaimana para murid bersikap tidak berhikmat atau tidak bijaksana. Para murid justru lebih tertarik membicarakan masalah roti. Perhatiannya pada roti, pada kebutuhan jasmani. Bukan memperhatikan siapa Yesus dan ajarannya. Maka kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya telah melihat kuasa-kuasa Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Juga memberi makan 4.000 orang. Dalam ayat 16 dikatakan demikian. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi yang mereka pikirkan adalah roti, bukan ajaran Yesus. Pikiran mereka hanya tertuju pada hal duniawi, bukan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak mengenal dengan baik Tuhan Yesus. Sikap mereka itu menunjukkan mereka tidak hidup dengan hikmat dari Tuhan. Mereka memperhatikan apa yang duniawi, yaitu roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau para murid hanya memikirkan hal duniawi, memikirkan roti, maka akan kehilangan hikmat Allah. Mereka akan mudah terpengaruh oleh hal yang tidak baik, mudah terpengaruh hal yang jahat. Maka Tuhan Yesus kemudian mengingatkan adanya 2 pengaruh negatif, pengaruh jahat yang mengancam mereka. Ada 2 ancaman yang akan mempengaruhi hidup mereka, yaitu yang disebutkan Tuhan Yesus dengan ragi orang Farisi, juga ragi Herodes. Bagi orang Yahudi, ragi dipahami sebagai pengaruh jahat, pengaruh busuk yang bisa mempengaruhi
dan merusak hidup manusia. Lalu apa sebenarnya ragi orang Farisi dan juga ragi Herodes itu? Mengenai ragi orang Farisi dapat kita pelajari, kita renungkan dari Injil Matius pasal 23. Dari Injil Matius pasal 23 kita bisa belajar mengenai ragi orang Farisi, karena 7 kali Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dengan kata-kata celakalah. Bapak Ibu Saudara, ragi orang Farisi yang pertama adalah kemunafikan atau kepura-puraan, yaitu mereka menekankan penampilan lahiriah supaya kelihatannya hidupnya suci dan baik, tapi sebenarnya hidup mereka jahat. Luarnya kelihatannya saleh, tetapi mereka kehidupan hatinya busuk. Itu yang kita bisa baca dalam ayat ke-28 dari Injil Matius 23. Ini yang pertama, jadi kemunafikan. Yang kedua adalah orang Farisi kusuk beribadah dengan rajin berdoa dan juga persembahan. Tetapi mereka mengabaikan keadilan. Mereka mengabaikan juga belas kasihan. Dan mereka meninggalkan kesetiaan. Jadi yang kedua adalah mereka ibadah kusuk, tetapi hidup harian mereka tidak baik, penuh kejahatan. Yang ketiga adalah orang Farisi merasa lebih rohani kehidupannya dibandingkan dengan orang lain, sehingga menimbulkan kesombongan dalam hati mereka. Ada kesombongan dalam hati mereka. Jadi sebenarnya ragi orang Farisi adalah kesombongan, kemudian juga di mana orang-orang Farisi itu menekankan ibadah tapi hatinya jahat, dan juga kepura-puraan. Luarnya kelihatan baik tapi hatinya penuh dengan kejahatan. Ini mengajar kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita diajar untuk hidup tulus. Hati kita haruslah tulus. Haruslah hati kita ditata menjadi baik. Kita harus hidup dengan hikmat Allah, yaitu hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang sungguh-sungguh berjalan pada jalan Tuhan. Di tengah-tengah kita berbangsa, bernegara, kita benar-benar berguna bagi orang lain. Yang pertama-tama adalah supaya kita sungguh-sungguh hidup dengan tulus, dengan jujur, dengan hati yang baik. Lalu kemudian yang kedua adalah kita melihat ragi Herodes. Kalau kita baca di di Matius pasal 13 ayat 32, di mana Tuhan Yesus menjuluki Herodes dengan sebutan serigala. Lukas 13 ayat 32, Tuhan Yesus menjuluki orang-orang atau menjuluki Herodes dengan serigala. Kita tahu apa serigala itu? Serigala adalah binatang yang serakah, binatang yang kejam, binatang yang ingin menikmati apa yang dia buru. Bahkan mereka sering berebut. Sikap kejam dan mengejar kenikmatan duniawi juga bisa mempengaruhi hidup para murid. Bahkan hidup kita semua. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga kadang bertemu dengan orang yang begitu kejam. Orang yang tidak punya hati. Orang yang serakah. Orang yang ingin selalu menang. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi juga mengingatkan kita, di samping mengingatkan para murid, agar di tengah kehidupan kita hati-hati
keserakan merajalela, di mana orang tidak puas dengan apa yang dia miliki, sehingga dia berbuat apapun untuk memenuhi pemuasan hatinya. Di tengah-tengah memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ini, kita diajarkan untuk kita boleh menjaga hidup kita. Kita harus mau peduli pada sesama. Kita buang perasaan serakah yang ada pada kita. Kita buang perasaan yang tidak peduli pada orang lain. Kita diajak untuk peduli pada lingkungan kita yang saat ini masih dalam suasana yang memprihatinkan. Banyak orang yang kesulitan ekonomi, yang sulit untuk makan. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya, dalam mencari rezeki, dalam berjuang melawan penyakit COVID yang mereka derita. Ada banyak orang di dalam kegelapan. Kita diundang untuk kita memperhatikan mereka. Kita jangan seperti Herodes yang adalah seperti serigala yang mencari pemuasan diri sendiri saja. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan hikmat oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita terus berjuang supaya hikmat Allah tidak hilang dari kita. Supaya hikmat Allah kita praktekkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkati kita semuanya. Selamat berjuang untuk menjadi berkat. Karena sesungguhnya hikmat yang dari Allah membawa berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman kepada kami, biarlah kami selalu mempunyai hikmat Allah dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hikmat yang dari Allah bisa menjadikan berkat bagi orang lain Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk bangsa negara kami yang kemarin memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan di tengah-tengah mengalami kesulitan. Berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan sertai mereka untuk mampu memimpin bangsa ini. Demikian juga Engkau berkati seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Agar terus meningkatkan persaudaraannya Tuhan. Sehingga akan mampu saling menolong, saling peduli. Bersama-sama mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami bangsa kami. Baik kesulitan karena ekonomi bangsa kami yang saat ini karena adanya COVID Tuhan. Juga kesulitan karena bagaimana mengatasi pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Di tengah-tengah memperingati kemerdekaan, bangsa kami boleh bangkit kembali. Boleh menjadi bangsa yang tangguh. Yang terus bertumbuh Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat GKJ Sarimulyo. Dampingi dan berkati semuanya Tuhan. Kau pimpin setiap keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo. Kami juga mengingat bagi yang dalam pergumulan-pergumulan berat. Oleh berbagai masalah Tuhan. Dampingilah mereka yang dalam kesulitan karena pergumulan hidup Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, yang dalam pemulihan Kau berkati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purmoko, Ibu Lawiyem Suparman, Anak Moresa, Bapak Ayat Mawan, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Anna Iritasari, Ibu Sari, Ibu Nilawati,
Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rastiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Jrayunan Widyatmoko, dan keluarga Bapak Ibu Ramijo Tuhan. Dampingi yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia. Tuhan dampingilah di tengah kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tia Mangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo. Berkati para orang tua kami ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang menempuh studi di tengah-tengah kesulitan karena keadaan saat ini. Dampingi mereka semuanya Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada waktu mendatang. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.